Assalamualaikum, jumpa lagi di Fitri Marisa Channel. Kali ini kita akan membuat bagan yang super cepat menggunakan napkin. Kalau dalam video sebelumnya kita sudah pernah membuat atau mempraktekkan bagaimana menggunakan napkin jika misalnya kita tidak punya ide terhadap bahan-bahan untuk membuat bagan tersebut. Nah, kali ini kita akan coba membuat bagan dengan menggunakan napkin sementara kita sudah punya desainnya. Jadi misalnya di sini saya sudah punya step-step gitu ya, step-step yang harus dijelaskan di dalam gambar, di mana step-step itu sudah kita siapkan sebelumnya. Maka langkah pertama yang kita harus siapkan adalah prompt. Jadi bahan aplikasi yang perlu kita siapkan di sini adalah napkin itu sendiri dan juga chat GPT ya. Jadi di dalam chat GPT ini nanti kita akan membuat promptnya, yang mana prompt ini nanti yang akan dipindahkan ke dalam napkin. Jadi pertama kita pastikan langkah-langkah sudah kita susun dalam bentuk narasi seperti ini. Nah, selanjutnya kita membutuhkan prompt. Nah, promptnya kira-kira begini. Teman-teman bisa menirukan prompt saya begini. Jadi, tolong buatkan alur metode penelitian dengan langkah-langkah berikut ini. Nah, kemudian step-stepnya kita bisa masukkan ke dalam prompt. Nah, setelah itu ditambahkan, tolong buatkan dalam bentuk kode yang dapat diterjemahkan napkin. Nah, kenapa di sini kita minta bentuk kode yang dapat diterjemahkan napkin? Karena napkin ini bekerjanya sesuai dengan kode yang dapat diterima gitu. Jadi, kita membutuhkan kode-kode yang dapat menerjemahkan dari langkah-langkah yang sudah kita buat ini. Nah, teman-teman bisa menirukan prompt saya ini. Setelah itu, kalau sudah siap, kita tinggal kopas ya, kita tinggal copy, kemudian kita paste ke dalam ChatGPT kita. Nah, setelah itu kita tinggal klik saja, kita enter, hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah hasil coding dari napkin yang dapat kita gunakan untuk diterjemahkan di dalam napkin tanpa harus bersusah payah kita menggambar, misalnya menggunakan MS Word ataupun Visio dan yang lainnya. Nah, kita tinggal copy code. Setelah itu di sini kita klik kanan paste atau langsung Ctrl V gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan ini teman-teman tadi lupa sebelumnya ya. Jadi teman-teman perlu klik new napkin kemudian blank napkin sehingga nanti hasilnya akan ada blank uh, dashboard yang isinya adalah lembaran kosong seperti ini. Nah, kalau sudah nanti teman-teman arahkan mouse ke sini. Nah, nanti kalau ada tanda biru begini, generate visual, nanti kita klik saja, silahkan diklik saja, kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, ini masih proses untuk menghasilkan gambar-gambar sesuai dengan desainnya. Nah, ini sudah ada gambar-gambar. Lah, ini luar biasanya napkin itu memberikan alternatif ya, alternatif dari style-style visual yang kita inginkan. Dan bagusnya lagi, setiap visual itu berbeda gitu ya. Berbeda itu bukan hanya gambarnya tapi juga narasinya. Misalnya perbedaannya ini ya teman-teman. Misalnya ini saya melihat ini. Saya misalnya mau menggunakan ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat comparison matrix, konsistensi gitu ya. Konsistensi, fuzzy conversion. Nah, kemudian kalau kita arahkan yang lain. Nah, ini kan jadi beda gitu ya. Jadi beda, ini ada start, arrange problem, compile, comparison matrix, dan seterusnya. Nah, teman-teman tinggal pilih mana yang paling cocok gitu ya. Nah, ini beda-beda gitu ya. Mana yang sekiranya yang paling cocok dengan kebutuhan dari teman-teman. Nah, setelah itu kalau misalnya oh saya pilih ini misalnya ya. Nah, saya pilih ini. Nah, ini ada pilihan lagi, ada pilihan stylenya. Nah, stylenya di sini ada pilihan, ini biasanya bentuk visualnya aja. Jadi visualnya mau yang seperti apa? Misalnya yang seperti ini ataukah yang begini gitu. Kalau oke lah, kalau misalnya kita tetapkan yang ini, tinggal klik saja begini, maka di sini akan
disajikan tampilan yang nanti akan dapat digunakan. Nah, setelah itu kita tinggal simpan gitu ya. Tinggal simpan atau gini, kalau misalnya ini ingin diedit ya bisa aja langsung kita edit aja teksnya, diedit, ditambahkan apa gitu ya. Misalnya ini ingin kita tambahkan dalam proses ini, kita ganti misalnya research method gitu ya. Nah, gini tinggal diganti aja. Begitu juga yang lain, semuanya bisa diubah. Setelah itu kalau sudah oke, kita tinggal ekspor di sini. Nah, di sini pilihannya ada PNG, SVG, PDF dan PPT. Nanti kita tinggal pilih yang mana nih. Nah, kemudian di sini ada color modes, ini berarti nanti ditampilkan bagaimana light atau dark gitu ya. Tapi yang penting di sini adalah background. Biasanya kalau untuk gambar sebaiknya memang kita buat transparan, jadi backgroundnya dibuat off saja. Begitu. Sehingga nanti kalau disimpan atau ditampilkan ke dalam MS Word nanti akan dalam bentuk transparan sehingga lebih fleksibel dalam tampilannya. Terus resolusi misalnya dirasa ini kurang ya ditambahkan aja yang maksimal, nggak masalah. Hanya saja kalau untuk yang napkin logo memang wajib ada untuk yang versi free, tapi kalau misalnya ingin off maka teman-teman harus memilih yang pro, berarti berbayar. Saya rasa untuk ini tidak masalah ya. Nanti teman-teman bisa menghilangkan dengan cara ngecrop ya, ngecrop untuk objek yang tidak ada hologramnya, tidak ada logonya. Ini kan logonya ya. Oke, nah kalau sudah kita tinggal download saja. Kita tunggu hasilnya. Nanti kan hasilnya begini ya. Nah, ini adalah tampilannya gitu ya. Nah, ini adalah tampilannya begini gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah dirasa oke, kita tinggal tampilkan ke dalam MS Word. Jadi misalnya ini saya ingin tampilkan gitu ya. Saya ingin tampilkan ke dalam MS Word. Nah, ini tinggal insert picture. Nah, gini setelah itu kita tunggu ya, kita tunggu arahkan sesuai dengan lokasinya. Jadi ya lokasi dari filenya. Jadi tadi kan saya masukkan di download ya. Nah, di sini ini tadi kan. Nah, ini kita tinggal sesuaikan, kita resize sesuai dengan ukurannya. Nah, ini semudah ini menggunakan napkin untuk membuat bagan ya, bagan metode penelitian ataupun apapun yang hubungannya dengan step-step visual. Oke, jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.